Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan share info menarik bahwasanya untuk Android 12 itu Android 12 stabil ya sudah resmi dirilis, dan sini sudah ada ROM AOSP Ginkgo. Jadi ini ada ROM Android 12 buat Redmi Note 8, base AOSP, base Android stock Android 12 ya. Jadi di sini saya akan coba menginstal Android 12 AOSP ini di Redmi Note 8 tentunya. Untuk kalian yang mau install atau sekedar mencoba mencicipi apa saja sih fitur-fitur yang ada di Android 12, silahkan kalian coba mengikuti tutorial ini ya. Jadi untuk Android 12 nya ini nanti akan diinstal lewat TWRP atau Custom Recovery. Jadi file-file yang harus kalian download adalah ROM AOSP Ginkgo, ini Android 12, kemudian karena ini masih vanilla project ya, vanilla ROM, belum ada GApps nya, kalian bisa pakai GApps. Ini saya contohkan pakai BitGApps yang sudah Android 12, kemudian ada disable DM Verify. Jadi 3 file ini yang penting yang harus kalian download. Ini saya ngikut saja untuk developernya ya. Jadi untuk menginstal Android 12 AOSP ini dibutuhkan 3 file ini. Kemudian untuk sebelum langkah lebih lanjut, pastikan kalian sudah punya backup ya masing-masing file ya, karena ini adalah install Android 12 nya yang kemungkinan masih belum stabil di Redmi Note 8 ini ya. Jadi persiapan dulu backupan ya, kalian backup dulu file-file yang penting yang ada di internal storage. Siapa tahu nanti butuh format data, walaupun nanti kita coba nggak usah di format data ya. Jadi cuma install ROM-nya saja, install BitGApps-nya, install disable DM Verify tanpa format data. Tapi kalau nanti butuh format data ya mau nggak mau harus format data. Jadi saran saya kalian backup dulu file-file penting yang ada di internal storage sebelum menginstal Android 12 ini. Oke, lanjut saja, masuk ke recovery mode, reboot sambil tekan tahan volume atas. Oke, muncul logo Redmi, lepaskan. Ini saya pakai Orange Fox yang sebelumnya sudah pernah saya share ya, Orange Fox yang sudah support Android 11. Tapi nggak tahu juga ini untuk Android 12 nya sudah support apa enggak. Kalau di Android 11 dia sudah nggak kena encrypt lagi, sudah bisa baca internal storage. Tapi kalau di Android 12 kurang tahu juga, nanti coba saja. Nah di sini nggak perlu web-weban, kalau menurut developernya sih nggak perlu web-weban ya. Jadi setelah masuk ke TWRP atau ke Orange Box ini langsung aja flash ROM, flash DFE, kemudian kalau perlu flash GApps-nya ya. Jadi di sini langsung saja saya flash ROM-nya. AOSP Ginkgo, OTA, kemudian pilih dan swipe. Nggak perlu web-weban, yang artinya kalau nggak di web berarti nanti aplikasi-aplikasi lama masih terpasang ya, kalau nggak format data. Jadi nanti kalau misalkan balik lagi ke TWRP atau balik lagi ke Orange Box ini nggak bisa masuk ke sistemnya, berarti butuh format data. Tuh ada tukang putu itu. Ini yang saya install ini yang versi vanilla ya, yang belum include GApps. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada yang merilis yang sudah include GApps ya, kalian nggak perlu install GApps-nya ya. Jadi ini masih belum ada GApps-nya, jadi saya install GApps dulu, BitGApps dan swipe. Oke, lanjut install DFE, disable DM Verify. Wipe. Oke, lanjut, selesai semua, tinggal reboot sistem. Mudah-mudahan nggak perlu format data. Kalau misalkan nggak bisa masuk ke sistemnya, balik lagi ke TWRP atau ke Orange Box, berarti itu butuh format data yang artinya akan mereset internal storage. Oke, ini logo Androidnya seperti ini. Logo Android 12, boot animasinya. Ya, ternyata masuk ke Orange Box ya, jadi nggak bisa masuk ke sistemnya Android 12.
Coba kita restart lagi, restart ulang, restart ke sistem coba. Kalau masih tetap masuk ke Orange Box berarti ini butuh format data. Ya, ternyata butuh format data ya. Masuk ke Orange Box. Jadi di sini kalian format data ya, masuk ke web ini, tempat sampah, tab format data, ketik yes, kemudian centang. Ini akan memformat internal storage, artinya data di internal storage akan terhapus semua, termasuk aplikasinya, termasuk file-file yang ada di internal storage. Kalau di microSD, misal kalian pasang microSD, nggak akan terhapus ya microSD-nya, cuma internal storage saja. Jadi untuk itu sebelum install Android 12 ini wajib backup data penting di internal storage. Oke, lanjut reboot sistem. Oke, balik ke logo lagi. Mudah-mudahan aman ini setelah format data ya. Oke, dan ini adalah tampilan Android 12 stock atau AOSP Android Open Source Project. Buat Redmi Note 8 tampilannya masih tampilan Android jadul seperti ini ya, karena memang ini adalah Android stock. Kalau mau yang tampilannya yang lebih oke, mungkin kalian bisa nanti pakai launcher ya, Pixel Launcher atau yang lainnya. Oke, di sini saya akan coba setting dulu ya untuk install beberapa aplikasi. Apakah aplikasi yang biasa saya gunakan ini bisa berjalan normal di Android 12? Nanti akan saya review setelah ini. Nah, di sini saya cuma mau mereview sedikit saja ya fitur-fitur baru yang ada di Android 12 ini, terutama di Redmi Note 8. Jadi Android 12 untuk logo atau Easter egg-nya bisa kalian cek di About Phone. Kemudian Android versionnya ini Android version 12 ya. Ini adalah logo Android 12 nya atau Easter egg. Kalian taruh di jam 12 gini, nanti akan muncul seperti ini. Mantap, keren untuk logo Android 12 nya. Kemudian di sini untuk Redmi Note 8 ini kernelnya pakai Stormbreaker 0.4 ya. Jadi sudah di custom kernel sepertinya ini. Dan untuk performanya di Redmi Note 8 ini saya cek menggunakan Antutu Benchmark. Antutu Benchmark buat Redmi Note 8 itu yang cocok kayaknya yang versi 8 ya. Untuk yang versi 9 dia nggak bisa ngecek di GPU-nya. Jadi GPU-nya 0. Skornya 196 ribuan, lumayan. Mungkin kalau ada skor GPU-nya mungkin tambah gede lagi ya. Kemudian untuk performa dari kernel Stormbreaker ini sudah saya tes pakai CPU throttling test. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi cukup stabil. Hijau semua ya ini ya, nggak ada drop-dropnya ke merah. Ini nggak ada ini ya. Mantap ini untuk kernelnya, mungkin cocok buat game ini. Kemudian di sini untuk tampilan quick setting atau control panelnya seperti ini ya. Untuk data internetnya gabung toggle-nya dengan WiFi ya. Jadi kalian bisa klik gini nanti menuju ke pengaturan ini ya. Jadi untuk datanya ini aktif, untuk WiFi-nya juga aktif. Bisa dinonaktifkan dari sini ya. Jadi untuk toggle buat internetnya dia gabung antara data sama WiFi. Kemudian masih di quick settingnya ini, di sini ada tombol untuk tombol power untuk ke setting sama untuk edit toggle-nya ya. Kalian mau tambahkan toggle yang mana terserah, kalian geser saja, misal location kalian geser saja, tab geser ke atas untuk menambahkan toggle. Jadi caranya pakai yang tombol pensil ini ya. Edit, kemudian di sini ada tombol power. Jadi kalian bisa mengakses tombol power tanpa harus menekan tombol powernya ya, karena di quick setting ini sudah disediakan untuk tombol power seperti ini. Bisa emergency, lockdown, power off atau restart. Kemudian di sini yang terakhir ada settings, ke pengaturan atau setelan.
Kemudian untuk kamera sudah disediakan ya aplikasi kamera. Ini aplikasi kamera bawaan, kamera yang stok Android seperti ini. Jadi ini menunya cuma seperti ini saja, nggak kayak MIUI kamera ya. Mungkin kalau mau pasang Google kamera, cuma saya belum tahu untuk Google kamera yang cocok atau MIUI kamera yang cocok di sini, belum tahu juga sih ya. Tapi sementara kalian masih bisa menggunakan untuk berfoto pakai aplikasi kamera bawaan. Kemudian di Android 12 ini yang agak beda adalah di recent apps-nya ini. Biasanya kalau di Android 11 kemarin di sini ada tombol buat screenshot ya. Screenshot dari sini bisa, cuma di sini sudah nggak ada tombol screenshot. Untuk screenshot 3 jari juga ini belum disertakan, ini nggak bisa. Kalau kalian mau screenshot pakainya ya tombol manual ini, tombol volume bawah sama tombol power ya. Seperti ini ya, untuk melakukan screenshot atau tangkapan layar. Kemudian untuk fitur yang menarik lainnya adalah ketika kalian masuk ke recent apps gini seperti ini ya. Jadi di recent apps ini di atas aplikasinya ini ada logo-logonya ya. Kalau kalian tap, di sini ada pilihan app info, ada split screen dan freeform. Untuk split screen kalian sudah tahu ya, untuk app info juga kalian tahu. Ini freeform ini adalah sejenis floating window. Floating windows. Kalau kalian tap gini, maka tampilannya akan floating seperti ini. Misal tadi adalah Google Play Store. Dan untuk floating windowsnya ini bisa kalian atur besar kecilnya. Mantap ya. Mau kecil mau besar bisa kalian atur dari sini. Kalau mau full ada di sebelah tombol close ini bisa full screen. Dan juga ini aplikasi YouTube ini juga bisa di floating windows. Ini YouTube kalian freeform gini, maka YouTube-nya akan bisa tampil melayang seperti ini. Oke, mantap ini. Dan untuk tampilan melayang ini hanya bisa untuk satu aplikasi saja ya, nggak bisa 2 aplikasi. Kemudian kalau kalian mau split screen tinggal pilih split screen ya. Kemudian yang mau split screen yang mana, misal YouTube sama Google Play Store seperti ini jadinya. Oke, mantap. Kemudian di sini untuk tombol volume bar seperti ini tampilannya. Ada 4. Pengaturan media volume, call volume, ring and notification sama alarm ya. Kalau di mode ini ya pengaturan lebih lanjut untuk pengaturan sound atau suara. Untuk fungsi yang lain, Bluetooth oke, normal, WiFi normal, kemudian untuk panggilan telepon juga normal saja. Bisa dipakai SMS, oke, mantep. Oke, semua oke, aplikasinya bisa terinstall semua ini. Yang aplikasi yang saya butuhkan ini bisa terinstall semua di sini. Kemudian untuk fungsi fingerprint sendiri dia normal saja ya. Cuma saya rasa lebih lambat daripada yang di ROM UI-nya. Kemudian untuk pengaturan gestur atau mungkin tombol navigasi ada di setting sistem ini ya, di sistem, kemudian gestures, sistem navigation. Jadi kalian bisa memilih gestur, navigation atau 3 tombol, 3 buttons. Yang sudah terbiasa dengan tombol navigasi seperti ini silahkan ganti lewat sini ya, atau mungkin kalian lebih terbiasa dengan gestur, pakai saja gestur. Untuk bahasanya sendiri sudah ada bahasa Indonesianya ya. Jadi ada di sistem ini tadi. Kemudian language and input, untuk language-nya dia ada bahasa Indonesianya juga ya. Jadi kemudian kalau kalian pengen mengaktifkan bahasa Indonesianya, kalian tinggal tap saja Indonesia ini, kemudian geser ke atas. Nanti bahasanya akan berubah jadi bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk baknya mungkin waktu ngecas ya, waktu ngisi. Jadi dia nggak ada indikatornya sama sekali ya waktu ngisi ya. Indikatornya cuma LED notifikasi saja. Nggak ada suaranya waktu ngecas, cuma LED notifikasinya nyala ya. Di lock screen juga nggak ada indikator waktu ngecas ini ya. Baterainya juga nggak ada tanda petir atau tanda apalah. Cuma ini proses pengecasannya ini normal ya, jalan ya. Bisa sampai full 100%, cuma nggak ada indikatornya saja ini. Untuk fungsi MTP, colok ke komputer normal saja ya, bisa baca internal storage maupun bisa baca microSD.
Oke, mungkin segini dulu ya review dari saya buat Android 12 base OSP di Redmi Note 8 ini ya. Mungkin belum semua fitur di Android 12 ini saya review, mungkin ada yang belum saya temukan, bisa kalian coba sendiri saja ya. Oke, mudah-mudahan review ini bermanfaat buat kalian, terutama pengguna Redmi Note 8. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Praso, silahkan di subscribe dulu, jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.